Halo semuanya, perkenalkan aku Monica Arista. Di video kali ini aku akan ngejelasin bagaimana sih konsep dan tutorial langsung cara membuat replikasi database satu arah. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu nih sama apa itu replikasi. Nah, replikasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lainnya. Replikasi juga akan mensinkronisasikan antar database untuk menjaga konsistensi. Nah, dengan replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang jauh melalui wireless connection dan internet. Nah, setelah itu, apa sih manfaat menggunakan replikasi? Yang pertama, manfaat menggunakan replikasi yaitu untuk membuat sebuah server basis data siaga dan membackup semua data. Nah, jadi jika terjadi kesalahan dalam server utama, maka sudah ada backup data atau cadangan data di dalam server siaga atau slave-nya nanti. Selanjutnya yang kedua, untuk mengurangi beban kerja server utama karena data sudah diduplikasi ke server bantuan. Nah, jika kita ingin bekerja di server utama, maka kita bisa menonaktifkan database tersebut dan kita bisa mengerjakan database tersebut di slave. Jadinya beban kerja di server utama itu tidak double istilahnya. Nah, yang ketiga, untuk menyimpan data saat ini di beberapa lokasi. Jadi, kita tidak perlu mengirim data atau memindahkannya secara manual. Nah, seperti yang kita ketahui dalam suatu perusahaan atau organisasi yang besar, kita tidak mungkin bekerja sendirian. Nah, kita pasti memiliki tim untuk membuat suatu pekerjaan ataupun database. Nah, di dalam database tersebut, jika kita menggunakan replikasi dari server master ke slave yang terdiri dari lebih dari satu slave, maka kita bisa bekerja sama-sama tanpa memindahkannya secara manual dengan hardware seperti hard disk atau flash disk. Seperti itu. Nah, sebelum kita mencoba untuk mereplikasi sebuah database, nah, ada beberapa software yang teman-teman perlukan. Yang pertama yaitu SAM. Nah, yang kedua, virtual machine, VirtualBox. Nah, yang saya gunakan ini adalah Windows 7 Ultimate dan sesuai sistem operasi laptop saya, yaitu sebesar 64 bit. Nah, nanti yang teman-teman download itu sesuaikan dengan sistem operasi laptop teman-teman. Yang ketiga, yang pastinya sudah ada di laptop atau PC masing-masing dari kalian, yaitu ada command prompt. Ya, tempatnya kita akan menjalankan query untuk menggabungkan dan mensinkronisasikan dua buah atau lebih database. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, nah, saya akan menjelaskan sedikit konsep secara umum replikasi satu arah. Yang pertama di sini terdapat database klien, yaitu saya sendiri yang melakukan perubahan terhadap database yang berada di master, yaitu laptop saya sendiri yang saya pakai sekarang, yaitu Windows 10. Nah, di laptop master ini pastinya ada IP address. Nah, nanti IP address ini akan disambungkan oleh slave yang IP address yang disambungkan itu nantinya akan membantu proses perekaman perubahan apa saja yang dilakukan dalam server master ini dan disalin oleh login istilahnya ke dalam server slave ini. Server slave ini tentunya juga mempunyai IP address. Selanjutnya, karena penjelasan secara umumnya sudah saya jelaskan, lanjut saja ke dalam proses pengimplementasian dari replikasi satu arah. Nah, yang pertama, untuk menjaga keamanan data agar tidak dicurigai oleh Windows, maka kita wajib membuka Windows Firewall.
Nah, ini Windows Firewall dan Change Notification Settings. Nah, kita wajib mematikan atau turn off Windows yang berada di sini, keduanya. Oke, sudah mati. Selanjutnya, setelah mematikan Windows Firewall di laptop master, nanti juga kita akan mematikan Windows Firewall di server slave-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder My ini yang terdapat dalam folder MySQL dan SAM. Nah, ke folder SAM terlebih dahulu, itu ini. Selanjutnya ke MySQL, dalam bin, itu ada file bernama my.ini. File bernama my dan propertiesnya .ini. Nah, selanjutnya dalam server master ini kita wajib menambahkan 4 line atau 4 baris di dalam the MySQL server ini. Ini awalnya seperti ini. Setelah itu saya menambahkan 4 baris yang istilahnya konkret untuk penggunaan replikasi. Namun yang server ini bisa diubah. Yang pertama yaitu logbin sama dengan MySQL bin. Nah, di sini kita akan mengaktifkan logbin yang digunakan untuk mereplikasi dan merekam semua data SQL. Selanjutnya ada server ID. Nah, server ID di master ini saya set 1. Sebenarnya boleh bebas berapa aja, tapi yang penting server ID yang berada di master dan yang berada di slave itu harus berbeda. Selanjutnya ini ada inodb plus log at xcommit sama dengan 1 dan sin binlog sama dengan 1. Nah, setelah itu kita save terlebih dahulu sebelum di close. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi terhadap my.ini, yang pertama kita akan masuk ke dalam exam-nya. Oke, kita sudah berada di SAM control panel. Kita start saja, aktifkan MySQL-nya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung mulai untuk bermain dengan query untuk mereplikasi database. Kita langsung saja masuk ke dalam command prompt. Oke, di sini sudah masuk ke dalam command prompt. Kita login dulu, kita cek IP address-nya dulu dengan mengetikkan query ipconfig. Nah, di sini sudah terdapat IP address, IPv4 address itu 192.168.10.2. Nah, kita wajib mencatat ini ya karena sangat diperlukan. 192.168.10.2. Nah, ya. Selanjutnya itu karena kita sudah mendapatkan ipconfig dan IP address-nya dan mencatatnya, selanjutnya kita langsung saja ke folder MySQL. cd exam MySQL bin. Nah, MySQL root. Oke, karena sudah berhasil login ke dalam MariaDB, selanjutnya kita langsung saja membuat user. Nah, user ini digunakan query grant replication slave on bintang itu Java identified by
apa sih query yang kok ruwet gini ya? Nah, Grand Replication Slave on titik bintang ini artinya kita memberikan akses terhadap user yang bernama Monica Arista identified by 123 ini artinya berdasarkan passwordnya adalah 123. Nanti password ini akan digunakan dalam server slave agar bisa mendapatkan akses. Nah, query sudah berhasil dijalankan. Kita cek terlebih dahulu apa sudah benar-benar terbentuk user Monica Arista ini dengan menggunakan select user host from mysql.user. Nah, di sini sudah ada user bernama Monica Arista. Ya, yang baru saja kita buat. Selanjutnya, setelah kita berhasil membuat user, langsung saja kita flash privilege. Nah, sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya, karena privilege sudah berhasil diberikan kepada user Monica Arista, maka langsung saja kita mengecek status dari server master ini dengan menggunakan query show master status. Nah, sini sudah ada 4 kolom yang berisikan satu data di kolom pertama dan kedua, file dan position. Nah, nama file itu MySQL stripbin titik 0000002 dan posisinya itu berada di baris di 652. Nah, nanti ini akan kita gunakan dalam penyesuaian di server slave-nya. Nah, karena kita sudah berhasil mendapatkan file dan posisinya, kita catat saja langsung biar karena ini penting untuk kita gunakan nantinya di dalam slave-nya. Kita catat saja langsung. File itu tadi MySQL bin MySQL bin 12345 yang posisinya 652. Oke, sudah berhasil kita perbarui, kita dapatkan. Terus lanjut, karena kita sudah mendapatkan status dari master ini, kita langsung aja buka slave-nya atau virtual box-nya. Nah, ini adalah tampilan awal bagaimana istilahnya laptop lain yang berada di dalam laptop utama saya. Nah, yang pertama, seperti biasa, kita buka Windows Firewall terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kecurigaan oleh firewall Windows. Nah, ini sudah saya turn off. Oke. Close saja langsung. Nah, langsung aja kita buka examnya. Sama seperti yang di master tadi, kita start di MySQL-nya. Langsung aja kita buka, kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu di file my.ini. Di exam MySQL bin, kita cari aja .ini. Ada my. Oke. Nah, di dalam slave ini, di dalam proses konfigurasi my.ini di server slave, kita hanya perlu memasukkan server ID, tidak seperti config
kompleks di master sebelumnya yang memasukkan 4 baris itu. Nah, server ID ini tentunya harus berbeda dengan server ID di master tadi. Nah, tadi di master kita masukkan 1, maka di sini kita bisa memasukkan angka berapapun selain 1. Nah, di sini saya masukkan 5 dan langsung saja save. Oke, udah berhasil di save. Lanjut, kita langsung ke sumnya udah hidup, langsung kita ke CMD-nya, command prompt. Oke, setelah ke command prompt, seperti biasa kita cek terlebih dahulu dan kita lihat IP address-nya dengan mengetikkan ipconfig. Nah, ini ada IPv4 address, itu kita catat terlebih dahulu biar sebagai bukti. 192.168 apa? 168.10.1. Oke, ya. Kita sudah dapat IP address dan kita sudah mencatatnya. Lanjut, kita masuk ke login ke MariaDB. Seperti tadi, id sun mysql bin mysql root. Oke, udah berhasil login MariaDB-nya, artinya kita udah bisa mengotak-atik dengan query. Selanjutnya, kita pastikan dulu bahwa tidak ada slave yang aktif saat ini. Maka kita wajib ngecek dengan stop slave dulu. Nah, query sudah berjalan, artinya tidak ada slave yang berjalan saat ini. Tidak ada slave yang aktif. Lanjutkan ini ke bagian utama dari konfigurasinya atau replikasi di dalam slave-nya. Itu kita melakukan query change master to master host yang bernama. Nah, di sini kita memasukkan IP address dari server master, yaitu yang tadi kita sudah catat. Nah, di master ini ada 192.168.10.2. 192.168.10.2. Oke, koma. Selanjutnya ke usernya. Master user. Mana? User yang tadi kita buat bernama Monica Arista. Selanjutnya master password. Jangan lupa diingetin passwordnya yang tadi. Saya menggunakan password yang identified by itu 123, master. Nah, filenya sekarang master underscore log file. Nah, tadi filenya kita sudah catat di sini. Nah, ini dia. Filenya mysql bin dot 0 5 kali dan 2. mysql bin 1 2 3 4 5 2. Pastikan udah benar ya teman-teman biar nggak terjadi error nantinya. Terakhir yaitu position. Log itu query-nya post aja. Untuk positionnya tadi kita sudah catat juga itu 652. Nah, bisa kita tambahin titik koma. Oke, query sudah berhasil kita jalankan. Selanjutnya, karena tadi slave-nya sudah di stop, maka sekarang waktunya kita untuk mengaktifkan slave-nya. Itu menggunakan query start slave. Oke, bagus. Query sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya,
kita akan melihat status dari slave, karena tadi di master kita sudah melihat statusnya, maka kita di slave juga lihat statusnya. Show slave status. Jangan lupa diberikan strip key. Nah, strip key. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa proses replikasi itu berhasil dari row yang kedua. Nah, slave IO state itu waiting for master to send event. Nah, karena di slave ini hanya menjadi budak dari server master, jadi dia hanya menunggu aktivitas apa saja yang dilakukan dalam perubahan suatu database yang ada di master. Oke, langsung saja, karena sudah berhasil, kita coba buat database ataupun melakukan perubahan di master. Itu ada di command prompt, kembali ke command prompt di master. Kita coba create database terlebih dahulu. db replikasi db Tokopedia misalnya. Oke, kita show dulu database. Wah, ternyata DB Tokopedia sudah ada di sini, dan artinya sekarang kita tinggal mengecek apakah di slave itu sudah terreplikasi atau sudah ada juga database Tokopedia. Show databases. Wah, ternyata DB Tokopedia itu sudah berhasil direkam dan masuk ke slave juga ya teman-teman. DB Tokopedia. Selanjutnya kita melakukan percobaan untuk membuat tabel. Create tabel DB barang. Yang pertama ada fieldnya ID barang, integer 11, primary key, ini auto increment, nama barang, varchar 50, stok ini 4. Oh iya, maaf, saya belum mengganti database-nya. Jadi kita use dulu database DB Tokopedia. Baru kita lakukan create tabel. Tabel di barang, nama barang, stok. Oke, query sudah berhasil dijalankan. Kita show tabel terlebih dahulu. Harusnya ini ada ya tabel barang. Oke, ada. Kita cek juga di server slave-nya. Use DB Tokopedia. Habis change, show tabels. Oke, nah di sini sudah ada tabel barangnya. Karena tadi kita sudah melakukan perubahan dari server master dan terekam ke dalam server slave. Selanjutnya kita coba dari server slave ke master apakah berhasil melakukan replikasi. Nah, coba kita create tabel DB pembayaran. Oke, ada ID pembayaran, integer 11, primary key, auto increment, metode
pembayaran integer 11 dan waktu pembayaran di time apa error terdapat error di line 2 itu coba saya ganti terlebih dahulu ke tabel maaf typo create tabel auto increment. Maaf ya teman-teman. Selanjutnya ada metode pembayaran dan jauh dan waktu pembayaran. Oke, query sudah berhasil dijalankan. Kita kembali show tables. Nah, di sini ada dua, tabel barang dan tabel pembayaran. Sekarang kita cek ya teman-teman, apa ada di server atau laptop yang bersifat master ini. Kita show dulu tables. Tables lagi, tadi karena ada TB barang, kita show tabel. Nah, ini di dalam server master hanya terdapat TB barang. Kenapa sih tabel pembayaran ini nggak bisa direplikasi ke dalam master? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di konsep awal. Nah, perubahan database atau perubahan yang dilakukan oleh database klien itu hanya bersifat menduplikasi ke Slive. Namun tidak sebaliknya, perubahan yang dilakukan oleh Slive itu tidak akan direplikasi oleh Logbin ke server master. Nah, itulah yang disebut dengan replikasi satu arah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, untuk menduplikasi perubahan database dari Slive ke master akan dijelaskan di video selanjutnya, yaitu replikasi dua arah. Oke. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata atau materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar juga. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan sampai jumpa.